Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak selaku dosen pembimbing pada mata kuliah Prinsip-Prinsip Sistem Informasi, serta teman sejawat kelas yang saya banggakan, puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah SWT dan salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Adapun topik yang akan kita bicarakan mengenai pada diskusi kali ini yaitu tentang DSS. Saya Melva Alia Rayani Syahaan dengan NIM 0702211016 selaku moderator akan membimbing jalannya presentasi ini. Dan rekan saya, nama saya Muhammad Ridho Nasution dengan NIM 0702212085. Saya Anggi Permatasari dengan NIM 0702211014. Saya Silvi Indriani dengan NIM 0702211010. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kami mempresentasikan hasil kerja kami. Apa itu CBIS atau Computer Based Information System? Merupakan sistem pengolahan data menjadi sebuah informasi yang berkualitas dan dapat digunakan sebagai alat bantu yang mendukung untuk pengambilan keputusan, koordinasi, dan kendali serta visualisasi dan analisis. CBIS juga merupakan sistem informasi yang menggunakan teknologi komputer untuk melaksanakan beberapa atau semua tugas yang direncanakan, terutama pada elemen hardware dan software. Ada pula tujuan dan fungsi CBIS. Tujuan CBIS yaitu sebagai solusi perangkat lunak untuk akuntansi, pengkajian, manufaktur, pembelian, distribusi, dan lain sebagainya. Tren terbarunya yaitu adalah bagi organisasi untuk mengintegrasikan solusi-solusi software atau perangkat lunak mereka yang terpisah sehingga memungkinkan bagi manajemen untuk memantau apa yang terjadi. Fungsi CBIS yaitu untuk menghasilkan informasi yang cepat, akurat, dan terpercaya, dapat menghemat waktu, biaya, dan tenaga, meningkatkan penghasilan atau dalam perusahaan yang berbasis ekonomi, untuk meningkatkan efektivitas dan pengembangan teknologi serta pengembangan personel. Baiklah, selanjutnya yaitu komponen-komponen CBIS. Komponen-komponen CBIS terdiri dari 5, yaitu 1 hardware, 2 software, 3 database, 4 network, dan 5 procedure. Baiklah, akan dilanjutkan oleh Anggi. DSS atau Decision Support System atau sistem pendukung keputusan adalah sistem informasi yang berbasis komputer yang mampu memberikan kemampuan baik kemampuan dalam pemecahan masalah maupun kemampuan pengkomunikasian untuk masalah semi terstruktur. DSS juga dapat dikatakan sebagai sistem komputer yang mengolah data menjadi sebuah informasi untuk mengambil keputusan dari masalah semi terstruktur yang spesifik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang komponen sistem pendukung keputusan. Yang pertama, ada Data Management System. Data Management System adalah segala aktivitas yang berhubungan dengan pengambilan, penyimpanan, dan pengaturan data-data yang relevan dengan konteks keputusan yang akan diambil. Selain itu, komponen ini juga menyediakan berbagai fungsi keamanan, prosedur integritas data, dan administrasi data secara umum yang berkaitan dengan sistem pendukung keputusan. Berbagai tugas ini dilakukan dalam Data Management System beserta beberapa subsistemnya yang diantaranya meliputi database, database management system, repository data, dan fasilitas query data. Yang kedua, ada Model Management System. Model Management System ini menampilkan aktivitas pengambilan, penyimpanan, dan pengaturan data dengan berbagai model kuantitatif yang menyediakan kemampuan analitis untuk sistem pendukung keputusan. Yang ketiga ada Knowledge Base. Knowledge Base adalah aktivitas yang berkaitan dengan pengenalan masalah dan menghasilkan solusi final maupun sementara. Hal-hal yang berkaitan dengan manajemen proses pemecahan masalah merupakan inti dari komponen ini loh. Knowledge Base merupakan otak dari kelima komponen sistem pendukung keputusan. Data dan model diolah, kemudian hasilnya menjadi bahan pertimbangan apakah user dalam mengambil keputusan.
Yang keempat, user interface. User interface adalah jalur penghubungan antara sistem dan user sehingga komponen-komponen sistem dalam sistem pendukung keputusan dapat diakses dan dimanipulasi dengan mudah oleh user untuk memberikan dukungan pada pengambilan keputusan. Kemudahan penggunaan dan komunikasi antara user dan sistem pendukung keputusan pada dasarnya merupakan ukuran keberhasilan bagi pengguna itu sendiri loh. Nah, yang terakhir ada user. Desain, implementasi, dan pemanfaatan sistem pendukung keputusan tidak akan efektif jika tidak disertai peran pengguna. Kemampuan, keterampilan, motivasi, dan pengetahuan pengguna sebagai pengatur sistem pendukung keputusan akan menentukan efektivitas dari penggunaannya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Muhammad Ridho. Manfaat dari sistem pendukung keputusan terdiri dari 6 manfaat. Yang pertama, untuk meningkatkan efisiensi dan kecepatan pengambilan keputusan. Yang kedua, meningkatkan kontrol, daya saing, dan kemampuan pengambilan keputusan futuristik dari organisasi. Yang ketiga, memfasilitasi komunikasi interpersonal. Yang keempat, mendorong pembelajaran atau latihan. Yang kelima, karena sebagian besar digunakan dalam keputusan yang tidak terprogram, maka menggunakan pendekatan baru dan menetapkan bukti baru untuk keputusan yang tidak biasa. Yang keenam, untuk membantu mengotomatisasi proses manajerial. Tujuan dari sistem pendukung keputusan untuk meningkatkan kemampuan para pengambil keputusan dengan memberikan alternatif-alternatif keputusan yang lebih banyak atau lebih baik dan membantu untuk merumuskan masalah dan keadaan yang dihadapi. Dengan demikian, sistem pendukung keputusan dapat menghemat waktu, tenaga, serta biaya. Jadi dapat dikatakan secara singkat bahwa tujuan sistem pendukung keputusan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengambilan keputusan. Adapun langkah-langkah proses pengambilan keputusan terdiri dari 4 fase. Yang pertama, aktivitas integrasi, yaitu mencari kondisi dalam lingkungan yang memerlukan pemecahan. Yang kedua, aktivitas desain, yaitu menemukan, mengembangkan, dan menganalisis kemungkinan tindakan yang akan dilakukan. Yang ketiga, aktivitas pemilihan, yaitu menentukan cara tindakan dari beberapa cara yang sudah ada. Dan yang keempat, aktivitas peninjauan kembali, yaitu memberikan penilaian terhadap pilihan yang telah dilakukan. Penerapan DSS yaitu 1. DSS untuk proses kenaikan jabatan dan perencanaan karir pada PT.X. Yang kedua, DSS untuk peningkatan produktivitas Hotel Bintang 3 di Surabaya menggunakan AHP dan OMEX. Yang terakhir, ketiga, yaitu DSS untuk kelayakan proposal kredit Bank Rakyat Indonesia. Keuntungan dan kerugian menggunakan DSS. Keuntungan yang pertama yaitu proses pengambilan keputusan menjadi pengalaman belajar. Yang kedua, kecepatan simulasi memberikan kemampuan bagi kita untuk mengevaluasi dampak keputusan dalam jangka waktu yang singkat. Yang ketiga, model memberikan daya peramalan. Yang keempat, model membutuhkan biaya yang lebih murah daripada metode trial and error. Yang kelima yaitu dapat menyelesaikan problem. Kerugiannya, yang pertama yaitu sulitnya permodelan sistem bisnis dan akan menghasilkan model yang tidak dapat menangkap semua pengaruh dari entity. Yang kedua, yaitu dibutuhkan keterampilan matematika yang tinggi untuk mengembangkan model yang lebih kompleks secara pribadi. Kesimpulannya, dapat kita simpulkan bahwa sistem pendukung keputusan atau SPK atau Decision Support System atau DSS adalah aplikasi berbasis komputer yang mengumpulkan, mengatur, dan menganalisis data bisnis untuk memfasilitasi pengambilan keputusan bisnis yang berkualitas untuk manajemen, operasi, hingga perencanaannya. DSS yang dirancang dengan baik membantu pengambilan keputusan dalam pengumpulan berbagai data dari berbagai sumber seperti RAW atau data mentah, dokumen, pengetahuan pribadi dari karyawan, manajemen, eksekutif, dan model bisnis. Analisis DSS membantu perusahaan untuk mengidentifikasikan dan memecahkan masalah serta mengambil keputusan.
Sistem pendukung mengambil keputusan seperti menyajikan informasi secara grafis dan dapat mencangkup expert system atau sistem pakar dan atau artificial intelligence atau AL, serta ini juga mungkin ditujukan pada eksekutif, bisnis atau kelompok pekerja pengetahuan. Hasil presentasi dari kelompok kami. Alangkah baiknya kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku moderator dan perwakilan rekan-rekan saya, bila kami ada kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.